Pada tanggal 30 Juni 1908, sebuah ledakan misterius yang 1000 kali lebih kuat dari bom atom Hiroshima menghantam sebuah hutan di wilayah Tunguska, Siberia dan menghanguskan 80 juta batang pohon di area seluas 2150 km persegi. Ledakan ini disebut dengan peristiwa Tunguska. Jika sudah berhubungan dengan Tunguska, orang-orang akan mulai menjadi gila. Hingga hari ini masih banyak yang berusaha menemukan relik atau pecahan UFO di tempat itu karena percaya kalau sebuah pesawat ruang angkasa telah jatuh di tempat itu pada tahun 1908. Apa yang luar biasa dari Tunguska adalah kenyataan kalau ledakan itu adalah ledakan terdahsyat yang pernah tercatat dalam sejarah. Jika dikonversikan ke skala Richter, maka ledakan itu setara dengan 5 skala Richter. Karena itu pula, orang-orang menghubungkan dengan aktivitas ekstraterestrial. Dari sejak ledakan tersebut muncul pertama kali, ada lebih dari 1000 tulisan yang berisi studi mengenai ledakan misterius ini. Lalu, pertanyaannya adalah, ledakan apakah ini? Dan apa penyebabnya? Pada saat itu pukul 7 pagi, beberapa anggota suku Evans yang tinggal di wilayah itu menyaksikan sebuah cahaya terang yang begitu menyilaukan membelah langit. 10 menit kemudian ada kilatan cahaya, lalu terdengar suara dentuman besar. Beberapa saat kemudian gelombang kejut melanda di wilayah itu. Gelombang kejut yang bergerak hingga beberapa ratus kilometer ini menghantam pemukiman penduduk, merontokkan pepohonan dan membuat orang-orang terjatuh. Untungnya, pusat ledakan tersebut cukup jauh dari pemukiman penduduk. Jika pusat ledakan tersebut berada di kota padat penduduk, tidak terbayangkan kerusakan dan korban jiwa yang akan berjatuhan. Ledakan yang maha dahsyat ini tercatat oleh stasiun pemantau gempa di Irkutsk, Tashkent, Tbilisi, dan Jena. Beberapa hari setelah ledakan ini, langit di wilayah Asia dan Eropa terlihat bercahaya. Pada tahun-tahun berikutnya, para peneliti berdatangan ke wilayah tersebut dan mulai mengumpulkan kesaksian para penduduk sekitar. Mereka yang menjadi saksi mata saat itu mengatakan kalau cahaya silau yang membelah langit itu terlihat seperti sebuah bulatan. Beberapa orang menyebutnya berwarna merah, yang lain menyebutnya berwarna kuning atau putih. Tidak ada ekor berasap yang terlihat sehingga para peneliti menduga kalau objek tersebut adalah sebuah meteor besi. Ketika ledakan terjadi, kekuatan berkisar antara 30 hingga 50 megaton. Seorang saksi mata bernama Semyon Semenov yang tinggal sekitar 70 km dari pusat ledakan mengatakan mendengar suara ketukan-ketukan keras seakan-akan batu-batu berjatuhan dari langit. Peristiwa tersebut begitu luar biasa sehingga suara ledakannya terdengar hingga 1200 km dan menghancurkan kaca jendela rumah hingga sejauh 200 km. 6 menit setelah ledakan terjadi badai magnetik yang biasa muncul setelah terjadinya ledakan nuklir di atmosfer. Badai ini terdeteksi oleh magnetographic dan meteorological observasi di Irkutsk dan berlangsung hingga beberapa jam. Tidak butuh waktu lama sebelum berbagai hipotesa bermunculan ke permukaan. Teori-teori tersebut semakin beragam pada akhir abad ke-20 ketika ketertarikan masyarakat terhadap UFO, alien, dan teori konspirasi menjadi semakin kuat. Banyak yang berusaha mencari pecahan piring terbang yang dipercaya telah jatuh di tempat itu. Yang lain beranggapan kalau lokasi tersebut telah menjadi eksperimen senjata rahasia pemerintah Rusia. Yang lain bahkan mengajukan teori kalau ledakan tersebut terjadi akibat eksperimen gagal fisikawan eksentrik Nikola Tesla. Tesla sendiri sering dikaitkan dengan penemuan-penemuan misterius seperti mekanisme anti-gravitasi.
Yang mengajukan kemungkinan ini adalah Oliver Nicholson. Ia mengatakan kalau ledakan tersebut terjadi akibat eksperimen Warden's Cliff Tower yang diadakan oleh Nikola Tesla. Teori ini diabaikan oleh dunia sains, tetapi mendapat banyak pengikut di kalangan penganut teori konspirasi. Pada tahun 1941, Lincoln Laplace dan berikutnya di tahun 1965, Clyde Cowan mengatakan kalau ledakan Tunguska terjadi akibat ledakan antimatter yang jatuh dari angkasa. Teori ini dianggap gagal menjelaskan adanya deposit mineral yang muncul di lokasi ledakan. Pada tahun 1973, Michael Ryan, seorang fisikawan dari University of Texas, menyatakan kalau peristiwa Tunguska disebabkan oleh sebuah lubang hitam seberat 10⁻71 hingga 10⁻19 kg yang bergerak melewati bumi. Hipotesa ini dianggap memiliki banyak kelemahan sehingga tidak pernah diteliti lebih lanjut. Soalnya, jika lubang hitam melewati bumi, seharusnya akan terjadi ledakan susulan ketika lubang hitam tersebut kembali ke angkasa. Ledakan ini disebut exit event dan diperkirakan akan terjadi di Atlantik Utara. Lalu, di antara banyaknya argumen dan teori-teori yang sudah dikemukakan di atas, manakah yang menurut kalian paling masuk akal? Adakah teori lain yang lebih logis? Di antara semua teori yang ada, para ilmuwan umumnya sepakat kalau ciri-ciri ledakan tersebut sangat mirip dengan ledakan sebuah meteor. Bisakah sebuah meteor menyebabkan ledakan yang maha dahsyat ini? Tentu saja bisa. NASA memperkirakan bahwa diameter meteor yang dibutuhkan untuk menciptakan ledakan tersebut berkisar antara 60 hingga 1000 meter. Namun yang masih menjadi pertanyaan adalah, jika sebuah meteor telah menyebabkan ledakan tersebut, mengapa tidak ditemukan sisa-sisa meteorit di lokasi ledakan? Pada tahun 2009 yang lalu, potongan puzzle ini akhirnya dilengkapi oleh American Geophysical Union. Pada 24 Juni 2009, mereka menerbitkan sebuah publikasi pada jurnal Geophysical Research Letter yang menyatakan bahwa ledakan ini diakibatkan oleh sebuah komet. Teori ini muncul setelah para peneliti menghubungkan antara fenomena pembuangan asap pada pesawat antariksa NASA dengan peristiwa Tunguska. Setelah pesawat antariksa NASA melepaskan asap buangan, muncul sebuah awan aneh bercahaya terang pada malam hari sehari setelahnya. Awan ini sering disebut awan nuttilucent. Awan yang sama juga terlihat sehari setelah peristiwa Tunguska. Awan nuttilucent ini terbentuk akibat partikel es dan hanya terbentuk di ketinggian langit yang tinggi serta di temperatur yang luar biasa dingin. Ini seperti mengumpulkan petunjuk-petunjuk yang berserakan dari misteri yang sudah berumur lebih dari 100 tahun, kata Michael Kelly, seorang profesor dari Universitas Cornell yang memimpin riset ini. Bukti-bukti yang ada jelas menunjukkan bahwa bumi ditabrak oleh sebuah komet pada tahun 1908. Mengenai pembentukan awan ini, para peneliti menunjuk pada sejumlah besar uap air yang tersembur ke atmosfer oleh nukleus es dari komet yang terbentuk tiang melingkar yang membawa energi yang luar biasa. Proses ini disebut turbulensi dua dimensi. Hal inilah yang menyebabkan awan nuttilucent terbentuk sehari sesudahnya. Peristiwa pelepasan asap buang pada pesawat antariksa juga memiliki efek yang menyerupai peristiwa jatuhnya sebuah komet. Sebuah pesawat antariksa melepaskan 300 metrik ton uap air ke atmosfer bumi dan partikel air yang dilepaskan mengembara ke arah Arktik dan Antartika. Lalu terbentuk sebuah awan setelah berhenti di mesosfer. Profesor Kelly dan rekan-rekannya menyaksikan awan tersebut terbentuk beberapa hari setelah pesawat antariksa Endeavour STS-118 diluncurkan pada tanggal 8 Agustus 2007. Awan yang sama juga terlihat ketika pesawat yang sama diluncurkan pada tahun 1997 dan 2003. Mengikuti ledakan Tunguska, langit Eropa yang terang benderang selama beberapa hari hingga sejauh 3000 mil. Profesor Kelly yang menyelidiki laporan dari para saksi mata setelah ledakan itu segera menyimpulkan bahwa langit yang terang benderang itu pastilah awan nuttilucent.
Teori ini bisa menjawab mengapa tidak ditemukannya sisa-sisa meteorit atau kawah di lokasi ledakan. Soalnya, komet umumnya hanya terdiri dari partikel es dan debu yang segera menguap ke udara ketika menghantam bumi. Memang teori bahwa ledakan Tunguska diakibatkan oleh sebuah komet bukan sesuatu yang baru. Namun, penemuan dari Profesor Michael Kelly mungkin telah memberikan argumen yang sangat konklusif dan menutup lubang-lubang pertanyaan yang ada, yang akhirnya menghasilkan kesimpulan yang masuk akal. Jadi kesimpulannya, misteri ledakan yang terjadi di daerah Tunguska lebih masuk akal jika disebabkan oleh sebuah komet yang jatuh dan menghantam daerah tersebut, di mana hal ini dikuatkan oleh argumen-argumen para ilmuwan dari NASA dan Profesor Michael Kelly dari Cornell University. Hal ini jelas meruntuhkan imajinasi para penggemar UFO dan alien yang berpendapat bahwa pesawat UFO telah jatuh di daerah tersebut. Juga meruntuhkan para penggemar teori konspirasi yang mengatakan bahwa ledakan tersebut akibat dari eksperimen Wonder Cliff Tower yang dilakukan Nikola Tesla. Sebuah komet jatuh di bumi bukanlah barang baru. Sebut saja meteorit Hoba di Namibia, meteorit El Caco di Argentina, meteorit Cape York di Greenland, lalu juga ada meteorit Bozi di Tanzania, dan masih banyak yang lainnya. Jadi jangan mudah percaya dengan teori-teori konspirasi yang berkembang, karena selama sains dapat menjelaskan, maka sesulit apapun misteri yang ada, maka akan menemukan jawaban. Oke, sekian untuk episode kali ini, dan kita akan bertemu di episode selanjutnya. See you guys!